Selamat malam semua. Malam, shalom. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita akan nyanyikan lagu pujian mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu aku dari kami akan mulaikan ibadah. Haleluya. Amin. Saya menyapa sekali lagi teman-teman semua. Salam. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan nyanyikan
Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita nyanyikan dari awal. Janji Allah bagi kau indah, pada berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah bagi genapi. Lihat semua yang terjadi, nama Tuhan. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu puja mengatakan, kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, buat damai hidup mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh. Kasih dari surga memenuhi tempat, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Mengalir memenuhi, sekali lagi katakan mengalir memenuhi, mengalir memenuhi
selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini, Tuhan pertemukan kami lagi melalui ibadah Jumat kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini memimpin setiap ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami Bapak yang baik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuntun lebih lagi. Berkata-katalah melalui mulut lidah hamba-Mu Bapa, sehingga banyak orang yang diberkati melalui hamba-Mu. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita, berikan kami respon yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke. Shalom. Iya, saya lupa kalau ya. Maaf ya teman-teman, saya agak gugup soalnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Citranduru, saya mahasiswa STI Surabaya, dan umur saya 22 tahun bagi yang belum mengenal saya ya. Jujur banget, saya ini udah nervous dari hari Selasa lalu ya. Ini tim Revival of Ministry ini udah menghubungi saya dari Selasa lalu. Kak, boleh minta tolong Kak, gini-gini. Saya bilang, bukan menolak, udah berapa kali sih, saya bilang, jangan sekarang dulu, saya bilang. Tapi ya, Tuhan izinkan seperti ini tuh, saya kayak nervous gitu ya, benar-benar gugup. Karena udah 1 tahun pandemi ini, nggak pernah bawa firman, udah lost kontak dari munya, kayak khotbah untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pemuda tuh, biasa saya khotbah, tapi pas udah kayak udah ada jaraknya gitu 1 tahun, jadi agak gugup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan bersama kita. Oke, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mohon slide-nya dong. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai rebuke in love, correct emotionlessly. Sedangkan tema besar kita yang disampaikan oleh panitia kapan hari itu, hari Selasa lalu itu katanya true love. Ya nggak ada salahnya kan, katanya nggak apa-apa Kak, pilih subtema aja yang sesuai. Apalagi ini kan baru-barusan pasca ya, jadi sesuai aja lah ya. Sekali lagi saya baca rebuke in love, correct emotionlessly. Oke, dia firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Mohon masih pada slide yang kedua ya. Di sini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih itu rebuke in love, correct emotionlessly? Artinya adalah menegur dalam kasih, mengoreksi tanpa emosi. Karena keseringan kita orang-orang, apalagi kita rata-rata semua ini orang nias ya. Yang lebih dominan kepada kita orang-orang ini adalah emosi. Kita nggak bisa ngomong satu hal tuh tanpa emosi yang kayak benar-benar mendorong gitu, benar-benar mengagetkan orang. Kita nggak pernah bisa. Jarang orang yang ngomong, kalau orang nias itu jarang orang yang ngomong pelan ataupun ngomongnya nggak emosi gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13 next. Oke, di sini kita akan belajar mengenai Nabi Nathan dan Raja Daud. Oke, host next lagi. Nah, di sini mungkin satu cerita ini tidak pernah asing buat kita ya, di mana pada waktu itu, pada ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan sudah menjelaskan bagaimana dosa yang diperbuat oleh Daud ketika ia membunuh Uria secara terang-terangan ya, ataupun ketika ia membuat satu kelicikan untuk mendapatkan istri Uria pada saat itu. Nah, pada 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13 ini firman Tuhan di sini mencabarkan kepada kita bagaimana Nabi Nathan datang untuk menegur Daud, dan itu bukan karena keinginan Nabi Nathan sendiri. Nah, kalau kita tahu pada saat itu Daud juga adalah seorang raja dan Nathan adalah seorang nabi. Nah, lanjut lagi. Mungkin kita nggak usah baca ayatnya ya, karena terlalu panjang, karena waktu yang diberikan oleh timnya juga lumayan ya, 25 menit katanya Kak. Ya udah, kita spesifikkan aja ya. Oke, lanjut. Tadi judulnya rebuke in love, correct emotionlessly. Jadi menegur dalam cinta, mengoreksi tanpa emosi.
ada dua hal yang saya ambil pada malam hari ini, benar-benar itu pokok yang memang benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu sikap pada waktu menegur. Oke, next. Yang pertama, menganggap dia sahabat. Seperti apa sih seorang sahabat? Nah, ini apa tuh namanya, PowerPoint ala-ala ya yang saya buat, karena saking nervousnya saya itu sampai 3 hari loh saya mempersiapkan ini. Saya tuh benar-benar nervous banget. Sampai saya tuh bilang, aduh Tuhan, ini mau nyampaikan apa? Saya awalnya itu mau nyampaikan the power of forgiveness. Saya bilang nggak apa-apa lah kalau nyampaikan itu. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, saya kok nggak srek ya dengan tema ini, saya bilang gitu. Nah, ini mari kita perhatikan, yang pertama itu menganggap dia sahabat. Seseorang yang menganggap, kalau kita mempunyai seorang sahabat, kita nggak akan pernah membiarkan sahabat kita jatuh dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Meskipun kita tahu pada waktu itu Daud sudah berbuat salah di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan benar-benar marah kepada Daud. Tetapi dengan adanya Nabi Nathan datang menegur Daud, ia sudah memberikan contoh yang baik kepada kita, bagaimana kita menegur sesama seiman kita, ataupun menegur saudara kita, menegur orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama, menganggap dia sahabat. Lanjut Kak ayatnya. Ya, ini ayatnya. Amsal pasal 27, kehapus ya. Amsal pasal 27 ayat 5 kalau nggak salah di situ ya. Ya. Ya, pas. Amsal pasal 27 ayat 5, di situ firman Tuhan berkata, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita, apalagi hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan antara kekasih yang punya pacar ya, begitu ya. Mungkin kita nggak bisa memungkiri hal itu terjadi, karena memang kita orang yang berperasaan, orang yang punya pikiran. Tapi ketika kita mengasihi orang tersebut, terselip dalam pikiran kita, jangan saya tegur, nanti kan dia tersinggung, dia jadi nggak mau berteman sama saya, atau nanti kesalahan saya yang dulu itu nanti dia umbar gitu loh. Nanti kalau saya tegur, enggak. Justru firman Tuhan memberikan kita contoh, justru Nabi Nathan memberikan kita contoh bagaimana menjadi sahabat yang baik, menjadi orang yang baik, yaitu menegur dengan nyata. Bahkan di ayat sebelumnya tadi yang kita lewati itu, benar-benar Nabi Nathan itu menegur Daud benar-benar nyata. Kamulah yang berbuat kesalahan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang ini bukan hal yang mudah ya, benar-benar bukan hal yang mudah. Saya aja punya seorang sahabat, ada sedikit kesalahan fatal. Saya tuh sampai berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya benar-benar nggak mampu. Kalau memang, kenapa harus saya gitu yang tahu ya? Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Biar orang lain yang tegur dia. Karena kalau saya benar-benar kayak, ternyata anak ini tuh mata-matai saya, ternyata anak ini tuh mencari-cari kesalahan saya. Tetapi tidak, teman-teman, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sikap kita sebagai seorang penegur yang pertama menganggap dia sahabat. Oke, next Kak. Maaf ya, banyak lika-likunya sedikit saya buat. Saya pikir saya yang share screen, makanya begitu ya. Yang kedua, jangan menghakimi. Ini yang pertama tadi, menganggap dia sahabat. Yang kedua, jangan menghakimi. Ini benar-benar sangat berkaitan. Kenapa? Karena kalau seseorang punya kesalahan, kita pasti bilang, ternyata dia begini, ternyata perlakuannya begini, omongannya begini, kisah hidupnya begini, ataupun bagaimana kehidupan seseorang yang dekat kepada kita itu, seseorang yang menurut kita penting itu, kita seakan-akan menjudge dia, menghakimi dia. Ternyata contohnya kan seorang idola kita, contohnya idola mungkin kakak rohani ataupun bapak gembala, tiba-tiba kita mendapat satu kesalahan, terus kita bilang, ternyata meskipun dia rohani tetapi kelakuannya seperti ini. Bahkan kita benar-benar kayak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain tuh juga ikut menghakimi. Nah, kita lihat pada gambar ini, semua tangan tertuju kepadanya kan. Berarti mereka benar-benar kayak menunjuk, ternyata dosamu ini, kesalahanmu tuh ini. Nah, dari firman Tuhan,
dari firman Tuhan kita belajar dari 2 Samuel pasal 12 ini mengajarkan kita bahwa kita jangan menghakimi. Itu ayatnya bisa kita baca masing-masing ya teman-teman, karena mengingat waktu juga. Yohanes pasal 8 ayat 6 sampai 11. Kita rata-rata di sini anak-anak teologi ya, saya yakin di situ. Tapi kalau memang bukan berarti saya mengesampingkan orang-orang yang bukan orang teologi, enggak. Maksudnya rata-rata kita udah mengerti firman Tuhan ini, makanya saya bilang bisa kita baca masing-masing. Dari sini kita bisa belajar contoh yang diberikan Yesus pada saat itu kepada orang berdosa, yaitu perempuan yang berzina. Dia bilang aja jangan menghakimi, Tuhan sendiri aja nggak menghakimi, bahkan orang-orang pada saat itu, tua-tua Israel pada saat itu menghakiminya. Tapi ketika Tuhan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah ia pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, nggak ada yang berani kan? Bagaimana dengan kita? Kita aja yang bukan apa-apa, kita aja yang masih baca Alkitabnya ya bolos-bolos, pokoknya ibadahnya juga ya puji Tuhan kalau ikut, apalagi ini via Zoom ini, waduh, benar-benar membuat kita kayak, halah, apa sih ibadah? Dulunya kan sebelum saya tinggal di sini tuh, saya tinggal di satu gereja, itu biasanya padat ibadahnya dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, pokoknya full. Apalagi kalau hari Minggu itu 2 kali ibadah sekolah Minggu, ibadah ibu-ibu, ibadah bapak-bapak pun saya ikut ya. Tapi setelah di sini tuh kan COVID, nah gembala saya yang di sini tuh udah tua, jadi nggak ada ibadah offline maupun online gitu. Dalam hati itu, aduh enak ya, tapi tetap aja sebagai hamba Tuhan tuh kita punya keterbebanan masing-masing bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita seperti apa kita ketika kita salah di hadapan orang lain, terus orang lain menghakimi kita. Itulah yang kita pikirkan ketika orang yang dekat kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita punya kesalahan, kita jangan menghakimi. Mungkin ya memang sudah kesalahannya dia, tapi mari kita menjadi orang yang bisa menegurnya dengan baik. Begitulah sikap yang diajarkan oleh Nabi Nathan ataupun firman Tuhan pada malam hari ini mengenai sikap seorang penegur. Sekarang lanjut Kak. Maaf ya teman-teman, suara saya agak terbata-bata, benar-benar ini saya nervous loh, saya nervous. Untung aja gara-gara lihat senyum-senyumnya ini, waduh, langsung hilang nervous saya ya, langsung luntur. Oke, di sini 2 Samuel pasal 12 ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu dan seterusnya. Itu adalah ganjaran yang diberikan Tuhan kepada Daud pada saat itu. Next, Kak. Oke, masih next lagi. Oke, sikap ketika ditegur. Ini bagian yang keduanya ya. Maksudnya ini bagian kedua yang akan kita bahas. Yang pertama, jangan tinggi hati. Waduh, ini susah bagi kita sebagai orang-orang muda. Apalagi kalau sudah umur-umur seperti kita ini, ditegur tuh, oh puji Tuhan kalau bisa ditegur teman-teman. Saya sendiri tuh nggak bisa meyakinkan kalau memang saya itu benar-benar bisa ditegur ya. Tapi dari firman Tuhan ini, kita belajar sebagai orang muda, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita ketika kita ditegur jangan tinggi hati. Karena kan ada orang yang ngomong begini, apalagi kan anak muda zaman sekarang, terutama orang-orang Nias, pokoknya saya pukul rata sama orang Nias deh. Terutama apalagi saya gitu ya. Kalau ditegur, alah emang sehebat apa sih kamu? Mentang-mentang sudah di Surabaya ngomongnya bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Inggris, caption WhatsApp-nya bahasa Inggris. Nah, terus ada lagi yang ngomong, halah orang tuamu juga orang miskin kok sok-sokan nasihatin saya loh. Itu kan kayak perkataan itu benar-benar kayak membuat yang menegur itu kayak, waduh, kayaknya saya salah orang deh gitu kan. Tapi sebenarnya itu sebuah kata-kata ataupun sebuah siasat yang kita berikan supaya kita nggak ditegur gitu ya. Apalagi terutama cowok-cowok nih, kalau sudah, ih gayamu itu minor banget loh. Enggak, ya masih cantik apa sih kamu katanya, orang gayaku biasa-biasa aja, emang uangku lah, uangku, orang saya yang bergaya bukan kamu gitu kan. Nah, tapi mari kita sebagai pemuda-pemudi Nias pada malam hari ini, mungkin ada senior-senior yang sudah S1, S2, S3 ya di sini ya, ataupun yang sudah lulus gitu, saya minta maaf ya sekali lagi ya, kalau ada memang yang nggak berkenan ya maaf gitu. Tapi memang ini benar-benar
kedagingan kita yang ingin ditegur oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tinggi hati itu benar-benar di atas rata-rata kalau kehidupan kita tidak dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti pada Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, biasanya kita ini merelakan hati doang kawan-kawan ya. Kalau bertobatnya, kapan-kapan saja ya. Yang penting sudah ditegur. Minggu depan kamu jangan pakai baju itu ya. Oh iya Pak, gitu. Minggu depan dia pakai lagi. Ditegur lagi. Minggu depan, loh, kok kamu pakai baju? Iya Pak, tadi baju saya basah gitu. Pokoknya berbagai macam alasan dia munculkan supaya dia bisa membela diri. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat kita tinggi hati gitu. Tapi firman Tuhan berkata di sini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berkaitan lagi dengan judul besar kita, True Love. Apa itu true love? Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan ya, tapi minggu lalu jaringan saya agak terganggu ya. Jadi kayak sudah saya tiba-tiba muncul, tiba-tiba connecting, tiba-tiba aduh saya bilang Tuhan tolonglah. Saya sudah nggak fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai pemuda-pemudi yang cinta Tuhan, yang benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita ketika kita ditegur, kita jangan tinggi hati. Kita jangan memunculkan berbagai macam alasan supaya orang lain tidak ada celah untuk ngomong ke kita. Itu adalah salah satu kesalahan anak-anak muda zaman sekarang. Oke, next Kak. Orang yang tinggi hati sulit mengakui sorry saya salah. Aduh, ini tuh memang paling jarang sih ya. Paling kalau dia ngomong begitu tuh karena udah dibilang, kamu tuh yang nggak pernah bilang maaf, nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah bilang minta tolong. Nah, kalau sudah dibilang begitu, baru muncul. Ya teman, maaf ya, gitu. Nah, kalau nggak dibilang, nggak usah, ngapain, emang kamu siapa gitu ya kan. Nah, tetapi Raja Daud berbeda, justru ia mengakui kesalahannya. Dari firman Tuhan 2 Samuel itu, kalau kita sering membaca Alkitab, mungkin kita akan paham dengan kebenaran firman Tuhan itu bagaimana ketika Daud berbuat dosa di hadapan Tuhan, tetapi ketika datang menegur Daud, disitulah benar-benar Raja Daud tuh benar-benar, karena kita tahu juga bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan. Kita tahu berapa banyak mazmur yang sudah dia ciptakan, bahkan sampai dia terkenal adalah orang-orang yang benar-benar memuji Tuhan, orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga pada waktu yang menjadi raja pun ia tidak pernah lupa dengan Tuhan. Nah, ketika ia ditegur seperti itu, maka dia memberikan contoh kepada kita, ia mengakui kesalahannya. Di situ pada 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Karena ganjaran dari kesalahan yang dilakukan oleh Daud bukan cuma untuk dirinya pada saat itu, bahkan Tuhan berkata pada waktu itu, dari keturunanmu pas peperangan gitu, bahkan sampai anak cucumu, berarti dia udah benar-benar dikutuk sama Tuhan, dia udah benar-benar diberikan satu ganjaran yang benar-benar membuat dia sedih, yang benar-benar membuat dia ingin minta tolong kepada Tuhan. Namun dia sadar dengan hal seperti itu, maka ia mengaku di hadapan Tuhan, ia mengakuinya di hadapan Tuhan. Next Kak. Nomor 2, sikap hati yang benar. Inilah contoh yang diberikan oleh Daud kepada kita. Inilah contoh yang mesti kita teladani sebagai orang-orang muda. Inilah contoh yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, karena bagaimanapun cantiknya kita, gantengnya kita, pintarnya kita, tapi kalau kita tidak menjadi orang-orang yang rebuke in love, correct emotionlessly, waduh, bahaya. Karena ada orang berkata, lebih baik good attitude daripada good looking. Nah, artinya lebih baik bagus gitu attitude kita daripada good looking. Untuk apa cantik? Untuk apa ganteng? Tapi kalau kelakuannya benar-benar kayak menyiksa orang lain, menyiksa orang tuanya, bisa saja menyiksa orang-orang di sekitarnya, karena dia cuma good looking aja, dia cuma kelihatan cantik aja, kelihatan ganteng aja, tapi nggak ramah, pokoknya nggak bisa dibilangi, nggak bisa disaranin gitu, nggak bisa dinasehatin. Nah, bagaimana menghadapi semua itu? Mari kita memberikan sikap hati yang benar. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar,
ketika seseorang menegur kita, kita nggak akan pernah tersinggung, teman-teman. Mungkin saya juga sering kapan lalu itu saya chat di via Zoom ini 2 minggu yang lalu kayaknya. Terus ada seseorang yang dari message ke saya gitu ya. Sebenarnya di sebelah itu saya kayak, iya apaan sih, orang kita juga seangkatan gitu kan, pasti yang muncul di pikiran saya, tapi saya bilang sudahlah, orang saya yang salah juga, saya bilang begitu. Nah dari firman Tuhan ini, kita bisa mengambil satu langkah ke depannya, langkah yang lebih maju menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati yang benar ketika orang lain menegur kita. Mungkin seperti pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana dia sujud bahkan berdoa kepada Tuhan, itu adalah satu sikap hati yang benar juga, bukan cuma seperti itu aja, tapi ketika kita menerima perkataan orang lain kepada kita. Tapi ada juga orang berkata, lah orang kamu asal ngomong aja belum tentu benar. Oke, iya kan aja. Mungkin ada saatnya Tuhan menguji kita, Tuhan menguji kata-kata kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita nggak salah, tapi mari kita menerimanya dengan benar. Siapa tahu itu bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Oke, coba stop share dulu Kak. Saya mau tanya dulu ini. Kira-kira ada yang nyantol nggak ya? Tadi ada 2 bagian ya. Tadi judulnya Rebuke in Love, Correct Emotionlessly. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Yang pertama itu sikap pada waktu menegur. Kira-kira ada yang nyantol nggak ya? Yang pertamanya apa ya teman-teman? Menangkap dia sahabat. Yang pertamanya apa ya tadi ya? Oh, siapa tadi yang menjawab? Maaf. Yanur. Oh, Kak Yanur. Oh, perkenalkan dulu ini kakak tingkat dari Jakarta teman-teman ya. Oke, yang pertama itu menjadikan dia sahabat. Yang kedua, orang lain deh. Ya, soalnya salah tulis jangan juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang bukan anak teologi deh. Ya, tadi sikap ketika ditegur itu apa sih? Yang pertamanya jangan menghakimi. Yang kedua jangan menghakimi. Nah, terus sikap ketika ditegur itu yang pertamanya apa ya tadi? Jangan tinggi hati. Oke, jangan tinggi hati. Yang keduanya, ganti orang boleh nggak ya? Yang benar. Oke, terima kasih. Mungkin ini hal-hal yang simple teman-teman, hal yang kayak, alah kata-kata biasa kok itu, alah udah sering saya dengar kok itu, tapi mari kita ambil hikmahnya, mari kita langsung praktekkan gitu, bagaimana kita melakukan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang kayak, wow ternyata ini anak ini tuh enggak seperti itu, tapi mari kita menjadikan kehidupan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita ditegur, kalau ditegur, ternyata dia anak Tuhan, makanya responnya seperti itu. Banyak loh saya dengar seperti itu, hamba-hamba Tuhan tapi jangan juga mempermalukan, kan banyak itu dia teriak-teriak depan, waduh bajumu norak banget, waduh sepatumu warnanya seperti itu, waduh ngomongmu kok kayak gitu. Itu juga salah teman-teman. Kalau menganggap dia sahabat itu kita bicara empat mata, tapi 4 mata dalam hal yang positif ya, jangan kemana-mana, karena kita sebagai anak muda nih pikirannya mudah traveling, mudah jalan-jalan gitu. Dalam hal ini 4 mata tuh menegur, kawan kayaknya bajumu itu nggak cocok deh dengan ini, kayaknya omonganmu tadi itu terlalu kasar, kayaknya kamu begini gitu. Jangan langsung nyosor aja gitu ya, kalau bahasa orang Jawa langsung nyosor aja, pokoknya dia tegur gitu ya, pokoknya dia ungkapkan apa yang di hatinya. Jangan seperti itu juga. Mari kita mempunyai good attitude tadi yang saya katakan, seperti judul kita, Rebuke in Love, menegur dalam kasih, mengoreksi tanpa emosi. Ketika hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah. Mungkin saya ini masih muda ya, saya masih umur 22 tahun gitu, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya ke depan. Bahkan ini firman Tuhan tuh sudah, saya sampai puasa loh teman-teman, asal teman-teman tahu, saya tuh sampai bilang, Tuhan ini tuh bukan judul yang mudah, ini tuh benar-benar kayak diaplikasikan ke saya gitu. Bahkan
2 hari yang lalu tuh gembala saya tuh sampai ngomong begini. Saya bilang ini sudah aplikasi firman Tuhan, sudah belum saya sampaikan, sudah diaplikasikan duluan. Saya bilang darah Yesus, tolonglah saya bilang gitu. Nah, dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi pemuda. Saya nggak bisa kata-kata semangat loh teman-teman, ataupun kata-kata motivasi, saya nggak terlalu bisa gitu ya. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, baik dalam tingkah laku kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mau saya yang berdoa ya? Iya. Atau gimana ini? Iya. Oh ya. Tutup kita dalam. Kalau saya minta kesediaan Kak Yanur aja deh, soalnya Kak Yanur Fatima Luo masih ada orangnya enggak ya? Iya. Ya, kita berdoa teman-teman. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang memiliki segala isi surga dan bumi Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini atas firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-Mu, anak-Mu Citra. Kami berdoa Tuhan, segala firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, kami dapat mengaplikasikannya dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan yang ada di Surabaya. Tuhan berkati segala pekerjaan, perkuliahan, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, apakah terdengar suara saya? Apakah masih mendengung? Cek. Ya, oke. Terima kasih buat hambanya pada malam hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kak Yulia Citranduru. Sukses terus dalam pelayanan Kak. Tetap semangat. Ya, sungguh menarik sekali ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda, kita jangan menghakimi dan jangan tinggi hati ya. Ini sesuatu yang mudah ya. Yang mudah dikatakan tetapi susah sekali dipraktekin. Dan ya marilah kita berdoa.